Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi jurnalistik, definisi beserta contohnya. Untuk yang pertama ada teori efek ketakutan. Teori ini berfokus pada satu media, yaitu media televisi. Nah, teori efek ketakutan adalah bagaimana media memengaruhi masyarakat, memahami dan juga menginterpretasikan kehidupan nyata ataupun realitas sosial. Sebagai contohnya, saya mengambil dalam artikel yang berjudul Pengaruh Terpaan Media Televisi tentang Pemberitaan Pembegalan Motor terhadap Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya yang ditulis oleh Fairul Rahmi dan Saifuddin Zuhri. Nah, dalam artikel tersebut terdapat 4 poin. Yang pertama adalah mencari tahu. Ketika kita mengetahui informasi atau mengetahui pemberitaan, otomatis kita akan mencari tahu nih, apa isi berita yang akan disampaikan oleh halayak ini, siapa korbannya, siapa pelakunya, di daerah mana, terdapat berapa korban, kayak gitu. Masuk ke dalam poin yang kedua adalah stimulus, yaitu mengidentifikasikan berita. Kita telah mengetahui berita ini apa dan kita akan mengidentifikasikan nih ternyata apa yang beritanya sampaikan. Oh, ternyata terdapat 1 orang korban, pelakunya ada 2 orang di daerah kota Anu dan lain sebagainya. Masuk ke dalam poin yang ketiga yaitu persepsi dan interpretasi. Ketika kita telah mengetahui dan telah mengidentifikasi, kita akan berpikir, oh ternyata pemberitaan ini adalah bahaya, kita harus hati-hati nih di daerah kota tersebut gitu. Apakah persepsi yang disampaikan itu negatif ataupun positif kepada diri kita sendiri. Nah, ketika kita telah menyimpulkan apakah berita itu berdampak positif atau negatif, masuk ke dalam reaksi emosional. Karena itu pemberitaannya adalah pemberitaan pembegalan, otomatis masuk ke dalam efek negatif kepada kita. Kita merasakan reaksi emosional, kecemasan, ketakutan, juga kekhawatiran. Nah, ketika kita sudah masuk kecemasan dan masuk ke dalam tingkatan yang paling atas, kita sudah masuk ke dalam teori efek ketakutan, yaitu bagaimana media televisi memengaruhi halayak tersebut. Seperti itu. Ketika kita sudah masuk ke dalam efek ketakutan ini, ada beberapa dampaknya, yaitu kita tidak bisa berpikir secara positif, terus juga trust isu akan adanya hal tersebut, kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Teori yang kedua yaitu teori difusi inovasi. Nah, difusi inovasi itu menjelaskan bagaimana seseorang mengenal inovasi baru, mempelajari dan juga mengakui akan adanya inovasi terbaru ini. Nah, sebagai contohnya, saya akan mengambil mengenai seorang pelajar yang baru mengenal media baru yaitu media YouTube. Nah, dalam teori ini terdapat 5 poin. Poin yang pertama itu adalah mengenal. Pelajar ini akan mencari tahu dulu YouTube itu seperti apa, penggunaannya seperti apa, dampak negatif dan positifnya itu seperti apa terhadap kita sendiri, sampai pada akhirnya masuk ke dalam tahap yang kedua yaitu tahap persuasi. Tahap persuasi ini ketika kita telah mengetahui, oh ternyata media YouTube ini bisa membantu kehidupan kita sehari-hari untuk sekolah dan untuk belajar juga. Tahap persuasi ini adalah tahap di mana kita mengetahui ternyata media YouTube ini berdampak baik kepada diri kita sendiri ataupun berdampak buruk. Masuk ke dalam poin yang ketiga yaitu tahap keputusan. Ketika kita telah mengetahui dan juga mempersuasikan media YouTube ini, ternyata media YouTube ini lebih banyak dampak positifnya kepada diri kita dan kita memutuskan untuk memakailah si media YouTube ini. Dan yang keempat yaitu implementasi, di mana ketika kita telah mempelajari, mengetahui, dan juga telah memutuskan untuk menggunakan media YouTube ini, kita mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari untuk mencari informasi, untuk memberi keringanan pembelajaran, juga untuk sharing-sharing informasi yang lainnya. Sampai pada akhirnya yang tahap terakhir yaitu tahap yang kelima itu konfirmasi, di mana konfirmasi kita melihat nih apakah lingkungan sekitar kita itu juga menggunakan media YouTube. Teori yang ketiga yaitu teori konstruksi sosial. Teori ini tuh sangat berpengaruh terhadap pemikiran ataupun tradisi yang ada dalam masyarakat. Sebagai contohnya, saya di sini mengambil bagaimana warga negara tuh memaknai pemilihan kepala daerah walaupun masih di dalam masa pandemi. Nah, karena warga negara
itu mengakui bahwa kita tinggal di Indonesia dan Indonesia merupakan negara yang demokratis, otomatis ketika ada pemilihan kepala daerah, DPRD, DPRI maupun presiden, kita harus turut andil karena kita tinggal di dalam negara Indonesia yang negara demokratis. Nah, dengan adanya hal tersebut, dalam situasi apapun itu, kita harus tetap menjunjung tinggi demokratis itu. Jadi untuk menyampaikan pesan juga ketika kita ingin turut berpartisipasi, nah turut berpartisipasinya dengan cara mengikuti pemilihan tersebut. Jadi bagaimanapun situasinya, mau pandemik ataupun tidak, ketika ada pemilihan-pemilihan daerah atau pemilihan pemerintahan, dalam masyarakat tersebut harus turut andil dengan cara mengikuti pemilihan tersebut. Teori yang keempat yaitu teori fenomenologi. Teori fenomenologi itu adalah tentang pengalaman hidup seseorang yang bisa dijadikan sebuah makna. Sebagai contohnya, saya mengambil tentang mahasiswa Singapura bangsa yang menggunakan bahasa Jakarta Selatan untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam contoh di sini ada dua motif. Yang motif pertama itu latar belakang dan tujuan. Nah, latar belakang mahasiswa Singapura bangsa menggunakan bahasa Jakarta Selatan yaitu untuk pergaulan, untuk pekerjaan, jadi dan untuk gengsi juga. Jadi ketika mereka tidak menggunakan bahasa Jakarta Selatan itu, mereka dianggap kudet lah gitu, kayak kurang update karena tidak menggunakan bahasa Jakarta Selatan gitu. Nah, di balik latar belakang yang seperti itu terdapat tujuan yang mereka capai gitu. Nah, untuk tujuannya itu untuk diri mereka sendiri, untuk pekerjaan, terus untuk juga pergaulan yang lebih hype. Selain itu juga untuk melatih bahasa Inggris mereka di kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga mereka bisa bergaul dengan orang-orang yang lebih tinggi dari mereka karena mereka menggunakan bahasa Jakarta Selatan itu. Jadi bahasa Jakarta Selatan itu perpaduan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Teori yang kelima yaitu teori analisis framing. Nah, teori ini tuh bagaimana sudut pandang media itu memberitakan satu media akan tetapi sudut pandang yang berbeda. Sebagai contohnya, saya mengambil kasus Rahel V-nya yang dia berlibur saat masih masa pandemi. Saya mengambil dua media, yang pertama media Kompas dan juga media okezone.com. Nah, dari kompas.com ini memberitakan bahwa Rahel V-nya itu merupakan orang yang terkenal dan juga dia bekerja di luar negeri, jadi ya nggak apa-apa untuk pergi ke luar negeri juga, itu bukan hanya sekedar berlibur, akan tetapi dia bekerja. Akan tetapi di okezone.com itu memberitakan bahwa menyudutkan Rahel V-nya itu adalah orang yang bersalah karena dia melanggar aturan negara yang sudah ditetapkan pada saat itu. Teori yang keenam yaitu teori hierarki media. Nah, teori ini tuh menjelaskan tentang pengaruh isi dari suatu pemberitaan. Nah, pengaruhnya itu ada dua, pengaruh internal dan juga eksternal. Sebagai contohnya, saya mengambil tentang COVID-19. Nah, pada saat COVID-19 itu, hampir semua media itu memberitakan tentang COVID di setiap harinya. Apakah update korban, terus juga update rumah sakit, siapa yang terpapar, berapa persen di kota A yang terpapar, berapa persen di kota B yang terpapar. Nah, sampai pada akhirnya berpengaruh kepada internal kita, diri kita sendiri. Nah, pengaruh internalnya itu adalah ketika kita melihat suatu pemberitaan di setiap harinya COVID-19 ini, kita berpersepsi bahwasannya, oh ternyata COVID-19 ini tuh penyakit yang berbahaya. Kita harus jaga-jaga untuk diri kita sendiri, apakah menyimpan makanan, dikurangi interaksi dengan orang lain, kita berdiam diri di rumah untuk mengurangi dampak dari COVID-19 ini. Dan juga banyak orang-orang yang stres juga, apalagi mereka yang terpapar itu masuk dan memengaruhi psikologi mereka gitu. Dan untuk yang eksternalnya, sebelum COVID-19 itu kita sering berinteraksi dengan individu dan individu lainnya. Tapi karena adanya COVID-19 ini juga pemberitaan dari isi media ini pada akhirnya memengaruhi efek eksternal, kita jadi renggang dengan tetangga, dengan individu lainnya, jangankan dengan tetangga gitu, dengan yang lain juga kita jadi agak renggang karena karena setelah COVID kita tidak boleh berinteraksi terlalu banyak dengan orang lain, kita harus berjaga jarak. Untuk teori yang ketujuh yaitu teori new media.
Nah, teori new media ini di mana platform media komunikasi itu berbasis internet, terus juga fleksibilitas dari jangkauan pemakaian. Nah, untuk pemakaian juga bisa digunakan secara private atau juga public. Nah, dalam teori new media ini ada 4 kategori, teman-teman. Kategori yang pertama itu adalah media komunikasi interpersonal. Karena interpersonal, ada inter individu dan juga individu, biasanya menggunakan telepon, kalau sekarang handphone, smartphone, terus juga email, kayak gitu. Nah, untuk di yang kategori kedua yaitu adalah media hiburan. Media hiburan itu juga video game, sekarang tuh bisa pakai komputer, terus juga film, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu adalah media pencarian informasi. Nah, pencarian informasi untuk zaman sekarang tuh ada portal, Google, Opera, browser. Jadi, situs-situs website yang bisa mencari informasi gitu. Dan yang terakhir adalah media partisipasi. Nah, media partisipasi ini adalah media yang memberikan informasi, terus juga kita bisa memberikan pendapat dan juga kritik. Untuk di sekarang ada beberapa aplikasi kayak Instagram, Facebook, Twitter, atau sekarang X, terus juga WhatsApp. Sekarang kan ada channelnya bisa memberikan informasi. Pokoknya untuk zaman sekarang itu bisa media partisipasi itu adalah media sosial gitu. Yang kedelapan adalah teori pemberdayaan. Nah, teori pemberdayaan ini menjelaskan bagaimana media massa dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Sebagai contohnya, sebuah media bisa bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk menggunakan internet atau juga fasilitasnya. Nah, sebagai contohnya itu ketika ada satu sekolah yang berada di dusun atau desa terpencil, mereka tidak menggunakan internet. Nah, sebuah media massa juga atau organisasi bisa bekerja sama untuk mengimplementasikan internet itu agar bisa digunakan untuk pembelajaran di kesehariannya gitu. Terus juga bisa jurnalis investigasi bekerja sama dengan suatu daerah untuk memberikan jalan karena ada satu kasus korupsi dan menyelesaikan kasus yang terdapat pada desa tersebut. Teori yang kesembilan yaitu teori representasi. Nah, teori ini tuh digunakan untuk memaknai suatu objek tentang video, film, dialog, maupun teks yang bertujuan untuk memahami makna dari setiap budaya yang ada di dunia gitu. Sebagai contoh, saya mengambil di kota Bandung, terusnya di Bandung Timur. Nah, di Bandung Timur ini ada yang namanya budaya benjang. Jadi budaya benjang ini digunakan untuk ketika ada nikahan, ketika ada hitanan, ataupun acara-acara kebudayaan lainnya. Nah, banyak orang-orang yang belum mengetahui apa itu artinya benjang dan kapan sih adanya benjang kayak gitu. Ada satu organisasi di Bandung Timur, organisasi benjang, dia itu mengikuti perkembangan zaman sampai pada akhirnya dia mengekspos organisasi benjang tersebut di Instagram dan dia mengpost di Instagram bahwa benjang ini adalah kebudayaan khas Bandung Timur. Terus juga biasa digunakan ketika ada acara-acara tertentu. Di benjang ini juga dilakukan sekian apa-apa aja gitu. Jadi kebudayaan ini tuh asalnya orang-orang sempit gitu pengetahuannya akan benjang ini, tapi karena adanya teknologi sampai pada akhirnya orang-orang tuh mengetahui apa itu benjang. Teori yang ke-10 yaitu teori kesenjangan sosial. Nah, teori kesenjangan sosial ini menjelaskan di mana perbedaan signifikan di antara kelompok masyarakat yang berfokus pada aspek bersumber dari alam, kekuasaan, sama status gitu. Nah, karena statusnya itu tuh berfokus pada pengetahuannya. Sebagai contohnya, ketika ada dua kubu, si kaya dan si miskin, nah si kaya ini dia memiliki pengetahuan yang lebih, terus juga memiliki akses yang lebih, sampai pada akhirnya mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke tempat yang lebih berdaya. Dan ketika yang si miskin, mereka tidak mempunyai aspek apapun dan tidak mempunyai pemberdayaan apapun untuk mensekolahkan, sampai pada akhirnya kedua tersebut ketika disatukan akan adanya perbedaan pengetahuan. Adanya perbedaan pengetahuan ini berdampak pada kehidupan mereka di masa depan, apakah peluang kerja, terus juga pergaulan mereka dan juga lingkungan mereka. Teori selanjutnya ada teori ekologi media. Nah, teori ekologi media ini tuh berfokus pada media
yang bagaimana media ini memengaruhi cara komunikasi dan juga perilaku manusia, juga budaya. Nah, contohnya itu kan di sekarang tuh di zamannya teknologi hadirnya smartphone, di mana smartphone ini tuh membentuk kebiasaan manusia yang asalnya giat menjadi malas karena adanya ChatGPT, terus juga AI yang memudahkan mereka untuk mengerjakan keseharian. Nah, untuk di bagian komunikasi juga ketika sebelum adanya smartphone, kita selalu komunikasi dengan baik antar individu ataupun kelompok. Tapi karena adanya smartphone, kita selalu menunda-nunda, oh nanti aja lah, karena adanya HP tinggal di calling aja. Nah, itu merubah kebiasaan baik menjadi yang agak buruk karena adanya dampak dari teknologi tersebut. Yang ke-12 ada teori penekanan dan pengabaian. Nah, dua teori itu digabung. Yang satu penekanan itu tuh di mana media massa tuh menekankan suatu isu untuk digembus-gembuskan kepada masyarakat dan berfokus pada perhatian liputan, terus juga ruang lingkup yang lebih bagus, narasumber yang lebih oke, yang lebih berpengetahuan, juga lebih terkenal. Nah, beda halnya dengan teori pengabaian. Teori pengabaian itu tuh untuk ruang lingkupnya lebih sedikit, liputannya juga lebih sedikit, narasumbernya juga lebih biasa aja dibanding teori penekanan. Nah, sebagai contohnya, ketika kita masuk ke dalam masa-masa politik, yaitu pilpres, pilkada, banyak media-media yang sedang gembos-gembosnya berita tersebut mengundang narasumber yang oke, narasumber yang di dalam politik tersebut, terus juga banyak liputan kemana-mana antar daerah sebagainya. Nah, beda halnya dengan teori pengabaian. Teori pengabaian itu misalnya adanya skandal politik. Nah, ketika ada skandal politik kasus korupsi, nah media tuh tidak lebih berfokus pada kasus tersebut, akan tetapi dialihkanlah dengan isu yang lain. Misalnya tuh media tetap memperhatikan isu tersebut, akan tetapi dengan narasumber yang jawabannya biasa, terus dengan potongan-potongan wawancara yang lebih sedikit dibanding teori penekanan. Teori yang ke-13 yaitu teori efek persuasi. Nah, teori efek persuasi ini tuh gimana peran komunikasi itu dapat memengaruhi sikap, perilaku, dan kepercayaan masyarakat di lingkungan kita. Sebagai contohnya, ketika ada debat pilpres. Nah, ketika pasangan calon mengeluarkan data dan fakta, banyak audiens yang menyangka bahwa oh ternyata paslon A ini bagus nih gitu. Beda halnya dengan paslon yang lainnya ketika dia mengemukakan pendapat dan tidak menggunakan data dan fakta, banyak yang kayak kurang akurat pendapatnya dan juga kurang enak cara komunikasinya. Teori yang ke-14 yaitu teori kultivasi. Nah, teori kultivasi itu tuh berfokus pada efek jangka panjang dari suatu media. Nah, suatu medianya itu adalah media televisi. Sebagai contohnya, ketika seorang audiens menonton suatu program acara televisi yang sering mengeluarkan gambar-gambar kekerasan, juga pendapat-pendapat mengenai tersebut, mereka akan berpikir bahwa dunia luar itu lebih menyeramkan dan sangat berbahaya. Nah, biasanya orang-orang seperti itu tuh mereka akan lebih berjaga jarak dengan orang, terus juga munculnya kecurigaan terhadap orang-orang sekitar karena mereka lebih sering melihat melihat program televisi itu bahwa oh ternyata di luar sana banyak kejadian kekerasan. Teori yang ke-15 yaitu teori spiral of silence. Nah, spiral of silence ini tuh menjelaskan bagaimana orang tuh cenderung lebih menyembunyikan pendapat mereka karena mereka sedang berada di lingkungan yang lebih banyak berbicara gitu. Sebagai contohnya, kita ngambil dari kemarin pilpres, misalnya satu media atau beberapa media lebih condong kepada pilpres nomor A. Ternyata kita sebagai orang lain lebih condong kepada paslon nomor B. Nah, kita akan lebih baik diam karena ketika kita mengemukakan pendapat, kita akan ada yang namanya isolasi sosial karena kita berbeda pendapat dengan mereka-mereka yang lebih memilih paslon nomor A misalnya gitu. Teori selanjutnya yaitu teori budaya organisasi. Nah, teori budaya organisasi itu mengacu pada nilai-nilai di organisasi tersebut, jadi kayak perilakunya, terus juga kehariannya, identitasnya itu membentuk suatu karakter yang unik di dalam organisasi tersebut. Nah, sebagai contohnya,
Ketika organisasi A, dia itu menggunakan pendekatan yang unformal dibanding organisasi yang lain, seperti contohnya ketika organisasi A ini mengadakan sebuah perkumpulan, makan-makan, terus juga sharing-sharing. Nah, itu tuh merupakan suatu ciri khas akan organisasi tersebut untuk mendekatkan antar kelompoknya, bukan hanya sekedar program kerja ataupun rapat, tapi dengan adanya kegiatan non formal itu juga bisa menjadikan pendekatan untuk suatu organisasi tersebut. Nah, itu itulah di mana organisasi ini membranding dirinya, membranding organisasinya untuk lebih bisa dilihat bahwa organisasi tersebut tidak hanya di bagian formal saja, tetapi kita mengadakan acara non formal juga. Teori yang ke-17 yaitu teori agenda setting. Nah, teori agenda setting itu di mana media massa mereka memiliki kekuasaan ataupun kemampuan untuk menentukan topik yang bisa menjadi pusat perhatian masyarakat. Sebagai contohnya, satu media mengeluarkan 2 produk jurnalistik berupa berita, satu tentang A dan satu tentang B. Nah, dua-duanya dipublikasikan sampai pada akhirnya media tuh melihat audiens tuh lebih tertarik kepada berita A atau berita B. Dan ternyata audiens lebih menarik tentang berita B. Nah, sampai pada akhirnya media bisa menentukan bahwa kita harus lebih banyak mengeluarkan berita B ini untuk mengambil perhatian-perhatian masyarakat yang lain. Untuk teori yang selanjutnya yaitu teori social learning. Nah, social learning itu tuh di mana orang-orang bisa belajar dengan melihat orang di sekitarnya. Sebagai contohnya, ketika anak-anak melihat ibunya sering beres-beres rumah, sampai pada akhirnya anak tersebut juga mengikuti kebiasaan ibunya yang ada di rumah. Nah, sebagai contoh di medianya, ketika kita sering melihat di sosial media atau di Instagram, di TikTok, ataupun di X, kita melihat bahwa orang-orang sering belajar menggunakan buku langsung gitu. Nah, karena kita sering melihat kebiasaan orang tersebut, sampai pada akhirnya kebiasaan tersebut menerapkanlah di diri kita bahwa kita belajar lebih enak nih menggunakan buku gitu, dibanding menggunakan langsung di handphone ataupun bantuan berupa visual dan audio. Teori yang ke-19 yaitu teori self-disclosure. Nah, teori self-disclosure ini tuh di mana seseorang tuh secara sukarela tuh mengungkapkan dirinya yang bertujuan untuk membranding diri, juga berdekatan atau pendekatan dengan orang lain. Nah, sebagai contohnya, ketika kita berkumpul di sebuah kelompok, sampai pada akhirnya ada satu orang yang dia menyebutkan nama, jabatan, dan dia mengemukakan bahwa dia itu adalah anak pejabat. Nah, sampai pada akhirnya orang-orang di lingkungan itu akan lebih sopan, terus juga akan lebih memerhatikan setiap katanya ketika berbicara dengannya, karena orang tersebut setelah membranding dirinya akan adanya nih anak pejabat gitu, dia sebagai anak pejabat. Teori yang ke-20 yaitu teori use and gratification. Nah, teori ini tuh di mana audiens memilih media sosial untuk kebutuhannya gitu. Untuk kebutuhannya. Nah, sebagai contohnya, ketika kita ingin menonton film horor nih, ya kita otomatis mencari film yang berbau-bau horor, terus juga misteri gitu. Nggak akan kita yang pengen nonton film horor, tapi ternyata kita sampai padanya nonton film komedi gitu. Enggak. Terus juga kita ngelihat sosial media, kita pengennya yang makan-makan, ya kita pasti cari konten-konten media sosial di sana tuh yang ada sangkut pautnya sama makan, misalnya resep, terus juga food vlogger misalnya. Teori yang ke-21 yaitu teori ekologi media. Nah, teori ekologi media itu di mana media itu memengaruhi kebiasaan manusia di sehari-harinya gitu. Sebagai contohnya, media sosial tuh yang asalnya kita sering berinteraksi dengan orang, tapi mengubah kebiasaan orang tuh berinteraksi dengan lebih jauh gitu. Terus juga lebih renggang, terus antara komunikasi pribadinya juga lebih renggang karena adanya media sosial ini. Yang selanjutnya yaitu teori disonansi kognitif. Nah, disonansi kognitif itu tuh dimana seseorang tuh sudah merasa tidak nyaman ketika dia menghadapi informasi atau perilaku yang bertentangan dengan keyakinan atau ketetapan yang sudah ada. Sebagai contohnya, ketika perokok
dia sudah peka terhadap dirinya dan juga ternyata rokok itu berbahaya bagi dirinya sendiri. Nah, si perokok ini mereka akan mengubah sikap dengan cara mengulangi rokok ataupun berhenti rokok dan dengan kebiasaan sehari-hari yang lebih bagus seperti olahraga, makan sayuran, dan lain-lain. Terus selanjutnya teori interaksi simbolik. Nah, teori interaksi simbolik ini bagaimana individu itu membentuk makna melalui interaksi. Nah, contohnya itu ketika kita sebagai seorang guru misalnya. Seorang guru itu identik dengan papan tulis, spidol, dan penggarisnya panjang. Ketika kita melihat simbol-simbol tersebut, simbol papan tulis, buku, terus juga spidol, kita akan langsung, itu ternyata profesi guru nih, gitu. Karena guru itu identik dengan hal-hal tersebut. Contoh selanjutnya yaitu teori penetrasi sosial. Penetrasi sosial ini di mana komunikasi interpersonal yang menjelaskan bagaimana keterdekatan dalam hubungan. Nah, dalam hubungannya ini tuh hubungannya berkembang gitu. Nah, sebagai contohnya, ketika ada dua individu, pria dan wanita, dia asalnya berteman biasa, sampai pada akhirnya mereka sering cerita, terus juga jadi dekat, dan mereka memutuskan untuk menjalin hubungan berpacaran, dan di finalnya mereka memutuskan untuk menikah dan hidup bersama. Nah, itu merupakan penetrasi sosial yang menghasilkan dampak hubungan yang berkembang gitu antara kedua individu tersebut. Yang terakhir yaitu teori dialektikal relasional. Nah, di mana proses ini tuh prosesnya dinamis yang melibatkan dua elemen utama yaitu integritas dan diferensiasi. Nah, sebagai contohnya ada dua orang pemuda pasangan yang mereka tuh menjalin hubungan. Di satu sisi mereka ingin menghabiskan waktu bersama yang dalam arti integrasi, dan di satu sisi juga mereka ingin menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri yang dalam arti diferensiasi, sampai pada akhirnya mereka menyeimbangkan waktu mereka yang dimana mereka tetap menghabiskan waktu bersama, akan tetapi di lain waktu juga mereka tetap menghabiskan waktu secara individu, jadi keduanya tidak terganggu. Sekian penjelasan dari saya, 25 teori komunikasi jurnalistik, semoga bermanfaat. Terima kasih.